Nama ibunda Nabi Musa tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun, kisahnya menyimpan pelajaran yang mendalam tentang kesabaran yang luar biasa, keberanian yang tak tergoyahkan, dan keyakinan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami perjalanan hidup sang ibu yang menjadi saksi dari kebesaran takdir. Yuk, simak cerita penuh makna perjalanan kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Ramadan Story kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran telah menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Ada banyak kisah yang terkandung di dalamnya, dan salah satunya adalah kisah dari ibunda Nabi Musa alaihissalam, Ummu Musa. Dalam perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam, ada satu kisah yang penuh dengan pengorbanan, ketabahan, dan keajaiban ilahi, yaitu perjuangan ibu Nabi Musa. Meskipun namanya tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, ia dikenal dengan sebutan Ummu Musa, yakni Ibu Musa. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita tentang kesabaran, keberanian, dan keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun yang kejam menerima sebuah mimpi yang mengganggu tidurnya. Mimpi itu mengisyaratkan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menggulingkan kerajaannya yang bengis. Tak lama setelah itu, para ahli nujum dan tukang sihir mengonfirmasi bahwa seorang bayi laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel akan menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Penuh ketakutan dan kebencian, Fir'aun pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari keluarga Bani Israel. Hukum kebijakan ini berlaku dengan keras, dan bayi-bayi yang tak berdosa itu menjadi korban kebijakan tirani yang meresahkan seluruh masyarakat Bani Israil. Namun, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu datang dengan cara yang tak terduga. Ketika Ummu Musa mengetahui bahwa ia sedang mengandung seorang bayi laki-laki, ia pun dibalut rasa takut yang luar biasa. Dalam ketakutan dan kecemasan, hati seorang ibu terbayang berbagai macam kemungkinan buruk. Tetapi ia tetap bertawakal kepada Allah, karena ia tahu bahwa hanya Allah yang dapat melindungi anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Ummu Musa untuk melahirkan Nabi Musa secara diam-diam. Dengan penuh hati-hati dan kekhawatiran yang mendalam, ia mencari tempat yang aman, tempat yang jauh dari pengawasan pasukan Fir'aun. Ia memilih untuk melahirkan Nabi Musa di dalam gua yang tersembunyi, jauh dari pandangan mata manusia. Setelah melahirkan, Ummu Musa tak berhenti berpikir tentang cara untuk menjaga keselamatan anaknya. Dalam kegelapan malam yang sunyi, ia membungkus bayi yang baru lahir dengan penuh cinta, memasukkannya ke dalam peti yang kuat dan rapat. Peti itu kemudian dihanyutkan ke sungai Nil, berharap agar Allah menuntunnya ke tempat yang aman. Allah berjanji dalam ayatnya. Janji itu adalah sumber harapan yang tak terputus bagi Ummu Musa. Takdir Allah bekerja dengan cara yang tak terduga. Ketika peti yang berisi bayi Musa dihanyutkan oleh arus sungai Nil, kejadian luar biasa terjadi. Peti itu tidak hanyut begitu saja ke tempat yang tak diketahui, melainkan sampai ke istana Fir'aun. Peti itu ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun yang terkenal dengan sifatnya yang lembut dan penyayang. Asiyah adalah seorang wanita yang sangat berbeda dari suaminya, seorang raja yang zalim dan kejam. Ketika dia melihat bayi kecil itu, hatinya langsung tergetar. Asiyah merasakan ada sesuatu yang istimewa pada bayi tersebut, dan ia berkata, "Ini adalah penyejuk hati bagi kami." Dengan kelembutan hati, Asiyah segera memutuskan untuk merawat bayi tersebut dan membawanya ke dalam istana. Fir'aun yang kejam, meskipun sangat sayang pada istrinya, tidak dapat menentang keinginan istrinya. Dengan penuh kasih, Asiyah mulai merawat Musa dengan penuh cinta, memberikan perhatian yang lebih dari seorang ibu kepada anaknya yang baru ia temui. "Aku ingin engkau merasakan betapa besar kasih sayangku. Sebuah kehidupan penuh berkah yang hanya bisa datang dari Yang Maha Pengasih." Namun, meskipun Musa kecil sudah mendapatkan perawatan terbaik,
ada satu keanehan yang tidak dapat dijelaskan. Musa tidak mau menerima ASI dari perempuan lain selain ibunya. Setiap kali ada wanita yang mencoba menyusui Musa, ia menolak dengan keras. Keanehan ini menjadi tanda besar bagi Asia bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri bayi tersebut. Dalam keadaan kebingungan, Asia akhirnya memutuskan untuk mencari ibu susu yang bisa menyusui bayi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menggerakkan hati Ummu Musa untuk datang. Dengan izin Allah, Ummu Musa menawarkan diri untuk menyusui anaknya yang hilang. Ketika ia datang, Musa pun akhirnya mau menerima ASI dari ibunya. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menjaga Musa, tetapi juga mengembalikannya kepada ibu kandungnya seperti yang dijanjikannya. Perasaan lega dan bahagia yang dialami Ummu Musa tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Musa kembali ke pelukannya, dan Allah memuliakan perjuangan seorang ibu yang penuh kesabaran dan ketabahan. Tidak hanya melindungi anaknya, Allah juga menguatkan hati Ummu Musa agar tidak takut pada kekejaman Fir'aun. Sebab saat itu Fir'aun tidak mengetahui bahwa bayi yang ada dalam pelukan Ummu Musa adalah bayi yang kelak akan menggulingkan kerajaannya yang zalim. Ketika saudara perempuanmu berjalan untuk mengawasi dan mengetahui berita, dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih. Engkau pernah membunuh seseorang tanpa sengaja, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan." Makna surah Toha ayat 40 mengandung janji Allah yang memberikan rasa ketenangan kepada Ummu Musa bahwa anaknya akan kembali kepadanya meski ia rela berpisah dan menghanyutkan bayi Musa di sungai Nil atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini pula mengajarkan kita untuk bersabar dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi cobaan yang tampak sulit dan tidak masuk akal. Ummu Musa menunjukkan contoh luar biasa tentang ketaatan dan kepercayaan kepada Allah meskipun ia harus mengorbankan anaknya. Allah menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak terbatas oleh keadaan atau kebijaksanaan manusia. Nah pemirsa, lantas apa hikmah dari cerita Ramadan Story kali ini? Mari kita simak penjelasan dari Habib Isa Al-Kaf. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, belajar dari kisah Nabi Musa dan juga ibunda Nabi Musa alaihi wassalam. Bagaimana caranya kita keluar dari permasalahan? Cuma satu kalimat, nurut sama perintah Allah. Itu aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup kita. Bagaimana kisah ibundanya Nabi Musa keluar dari permasalahan berhadapan dengan kebijakan dari sang raja zalim, yaitu Firaun, yang menganggap dirinya Tuhan, memiliki kebijakan yaitu membunuh semua anak laki-laki yang hidup pada zaman itu. Bayangkan alangkah beratnya ujian yang dihadapi oleh ibundanya, tapi beliau meminta tolong, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah pertolongan, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi diuji dulu kesabaran beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu perlakuan yang tidak normal, yaitu diperintahkan dia menghanyutkan bayi Musa yang masih belia ke naik atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana kuasa Allah menyelamatkan bayi tersebut yang hanyut ke dalam sungai, kemudian diselamatkan kembali oleh istrinya Fir'aun, dan kembali lagi ke pangkuan ibunda Nabi Musa alaihi salam. Lihatlah kuasa Allah, terlihat mustahil, tapi kita harus menghadapi dulu dengan kesabaran. Lihatlah juga bagaimana saat Nabi Musa dihimpit oleh pasukan Fir'aun, dan terhimpit di hadapannya ada lautan yang luas dan deras luar biasa. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa diperintahkan untuk menghentakkan tongkatnya ke tanah agar lautan itu bisa terbelah. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lautan tersebut terbelah membentuk jalan untuk Musa dan kaumnya bisa melewati lautan tersebut, dan Fir'aun tenggelam di lautan yang dilewati oleh jalan yang sama
oleh Nabi Musa dan para kaumnya. Pak pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi nurut sama perintah Allah adalah satu-satunya jalan keluar dari semua permasalahan hidup kita saat permasalahan itu sudah terlihat gelap. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, nurut sama perintah Allah. Nurut itu menjalani apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu nurut sama perintah Allah. Barang siapa yang nurut sama perintah Allah, jauh dari yang dilarang, atau yang biasa kita sebut dengan ketakwaan, Allah akan bukakan jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bekali dia dari rezeki yang kadang-kadang datangnya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Kisahnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka itu cukup bagi. Innallaha balighu amri. Karena Allah pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah sebagai pelindung kita, apa yang menjadi urusannya Allah sebagai pemilik alam semesta, apa yang menjadi urusannya Allah yang tahu masalah yang kita hadapi, yang tahu kemana jalan keluar yang harus kita lewati. Urusannya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat sekaligus maha kuasa. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Karena Allah sudah menetapkan ukuran dari setiap kehendak dan setiap yang diciptakan yang kita hadapi di atas muka bumi ini. Nurut sama perintah Allah agar kita keluar dari permasalahan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kelahirannya, Musa menjadi anak angkat dari Fir'aun dengan Asia selama beberapa tahun hingga ia beranjak dewasa. Sebagai bayi, ia dibesarkan dalam istana Fir'aun, sang penguasa Mesir yang zalim. Asia, istri Fir'aun yang telah merawatnya seperti anak kandungnya, mengajarkan Musa kasih sayang yang mendalam. Meskipun ayah angkatnya adalah tiran yang sangat kejam. Namun, Musa selalu merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Ia bukanlah bagian dari keluarga Fir'aun. Ia adalah keturunan Bani Israel yang selama ini tertindas oleh Fir'aun dan pasukannya. Pada suatu hari, ketika Musa sedang berjalan-jalan di kota, ia menyaksikan sebuah perkelahian antara seorang pria dari Bani Israel dan seorang prajurit Fir'aun. Tanpa ragu, Musa menolong orang dari Bani Israel tersebut dan memukul prajurit Fir'aun hingga meninggal. Tindakan itu segera menimbulkan rasa takut dalam diri Musa, karena ia tahu bahwa jika Fir'aun mengetahuinya, kemarahannya akan sangat dahsyat. Dalam ketakutan dan kecemasan, Musa melarikan diri ke negeri Madian. Perjalanan Musa ke Madian adalah sebuah pelarian yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sebuah kelompok penggembala wanita yang kesulitan mengambil air dari sumur. Musa, dengan naluri kepahlawanan yang ada dalam dirinya, segera membantu mereka. Tindakannya yang penuh kebaikan menarik perhatian Nabi Syuaib, seorang nabi yang terkenal bijaksana. Nabi Syuaib menerima Musa dengan baik dan mendengarkan kisah pelarian Musa dari Fir'aun. Pada suatu ketika, Nabi Syuaib mengajukan sebuah tawaran kepada Musa dengan penuh kebijaksanaan. Jika engkau berhasil mengembala ternak selama 8 tahun, kata Nabi Syuaib, maka aku akan memberimu pilihan untuk menikahi salah satu dari kedua putriku. Namun tawaran itu semakin menarik karena Nabi Syuaib menambahkan, namun jika engkau sanggup mengembala hingga 10 tahun penuh, maka engkau bisa memilih salah satu putriku sebagai istri, bahkan mungkin keduanya. Waktu pun berlalu dengan cepat, dan Musa menjalani masa pengembalaan ternak yang penuh kesabaran selama 10 tahun. Namun, di tengah kesibukannya, sebuah ingatan pahit muncul dalam benaknya, kenangan tentang kezaliman Fir'aun dan pasukannya yang terus menindas Bani Israel. Tanpa bisa menahan perasaan, Musa pun menghadap Nabi Syuaib, mengungkapkan keinginan mendalamnya untuk kembali ke tanah asalnya. Aku harus kembali ke Mesir, ujar Musa dengan tekad, untuk menyelamatkan kaummu yang sedang terperangkap dalam penderitaan akibat penindasan Fir'aun.
Mendengar permintaan tersebut, Nabi Syuaib yang bijaksana pun memberi restu. Dengan izin dari Nabi Syuaib, Musa memulai perjalanan beratnya kembali ke Mesir, membawa harapan akan masa depan yang lebih baik bagi kaumnya yang tertindas. Bersama Safuro, sang istri yang setia, Musa menerima wahyu agung di Bukit Tursina. Saat itulah cahaya putih yang begitu menyilaukan muncul di hadapannya, dan suara yang hanya ditujukan untuk dirinya mengisi udara sekitar, memanggilnya dengan perintah yang tegas. Musa, kamu sedang berada di sebuah lembah suci. Lepaskan terompah yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul utusanku. Aku adalah Allah, maka jalankan perintahku, karena tiada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat dan menyembah hanya padaku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Maka datanglah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nabi Harun pun dimintai tolong oleh Nabi Musa untuk menemaninya berdakwah setelah ia menerima wahyunya. Ia berencana akan meminta Nabi Harun berdakwah pada Fir'aun, tetapi ia mengalami kecacatan yang disebabkan oleh memakan bara api sebab diminta oleh Fir'aun saat ia masih kecil. Hal ini membuat cara bicara Nabi Musa alaihissalam tidak mudah dipahami sebagaimana manusia biasanya. Setiba di Mesir, Nabi Musa alaihissalam tak ragu untuk menghadap Fir'aun, sang penguasa yang penuh kesombongan. Dengan penuh keberanian, ia mengajak Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar sambil memperlihatkan mukjizat yang diterima dari Allah. Mukjizat yang tak terbantahkan, sebuah tongkat yang berubah menjadi ular raksasa dan tangan yang bercahaya sebagai bukti nyata akan kekuasaan Tuhan. Sungguh, kami benar-benar telah memperlihatkan kepadamu Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Namun, dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Dia Musa berkata, silahkan kamu melemparkan. Tiba-tiba, tali temali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa. Seakan-akan ular-ular itu merayap cepat karena sihir mereka. Fir'aun yang merasa dirinya tak tertandingi, marah dan penuh kebencian. Ia segera memanggil seluruh tukang sihir kerajaan untuk mengalahkan Musa. Tapi, meskipun ribuan tali yang dilemparkan berubah menjadi ular, tidak ada satupun yang mampu mengalahkan mukjizat Musa. Bahkan, banyak di antara tukang sihir tersebut yang akhirnya mengakui kebenaran dan memeluk ajaran Musa. Fir'aun yang merasa terhina tidak tinggal diam. Ia menganiaya dan menyiksa tukang sihir yang baru saja berpaling darinya. Bahkan istri mereka pun tak luput dari kebiadaban Fir'aun hingga mereka menemui ajal di tangan kejamnya. Hanya karena mereka memilih untuk mengikuti cahaya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Perjalanan Nabi Musa penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Ketika Firaun dengan kejam menentang setiap seruan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, sang Nabi akhirnya memutuskan untuk membawa pengikutnya meninggalkan Mesir. Mereka harus melarikan diri, mencari tempat yang lebih aman dari tirani yang semakin mencekik. Namun, di tengah kebebasan yang mereka impikan, sebuah ancaman besar datang menyergap. Pasukan Firaun yang jumlahnya mencapai 1 juta orang mengejar mereka dengan penuh kemarahan, sementara Musa hanya memiliki sekitar 600.000 pengikut. Mereka berada dalam posisi yang sangat genting, terjebak di antara pasukan yang mengepung dan Laut Merah yang luas di depan mereka. Saat rombongan Nabi Musa sampai di tepi Laut Merah, rasa cemas mulai menguasai hati.
Namun pada saat yang paling genting itu, suara Allah Subhanahu wa Ta'ala menggema dalam hatinya, memberi perintah yang penuh keajaiban. Pukullah tongkatmu ke permukaan laut, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keyakinan, Nabi Musa mengangkat tongkatnya, memukulnya ke permukaan laut yang luas dan tak terbayangkan. Lalu keajaiban yang luar biasa terjadi. Secara tiba-tiba, air laut yang ganas dengan ombaknya yang tinggi terbelah begitu saja. Laut yang semula menakutkan kini terbuka menjadi jalan yang lebar dan kering di tengahnya. Rombongan Nabi Musa pun segera melangkah maju, menyeberangi daratan yang muncul di antara dua dinding air yang raksasa. Sementara di belakang mereka, pasukan Firaun semakin dekat. Namun, ketika pasukan Firaun yang kejam dan tak tahu diri itu melangkah masuk ke dalam lautan yang terbelah, mereka pun terperangkap. Ketika Nabi Musa sampai di seberang dan memukul lagi tongkatnya ke permukaan laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya membuat laut kembali mengempaskan airnya. Ombak yang dahsyat kembali menggulung, menenggelamkan seluruh pasukan besar Firaun tanpa ada yang selamat. Begitu pasukan itu tenggelam, hanya suara gemuruh laut yang tersisa, menyisakan keheningan yang penuh kemenangan bagi umat Nabi Musa. Dalam beberapa hari sesudahnya, tubuh Firaun ditemukan masih utuh dan tidak membusuk. Itu adalah peringatan dari Allah untuk orang yang menentang perintahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Nabi Musa alaihissalam bukan sekadar cerita biasa. Seperti yang telah digambarkan dalam Al-Quran, setiap langkah hidup Nabi Musa penuh dengan cobaan yang datang silih berganti. Namun ia selalu mendapatkan pertolongan Allah yang menghadirkan mukjizat demi mukjizat sebagai tanda kebesarannya. Dan keyakinan kepada Allah, kita pun bisa melewati segala kesulitan dan menemukan jalan menuju kemenangan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah Ia kehendaki dan atas apa yang telah Ia berkahi.